selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Kita masih dapat memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Untuk itu, Ibu Guru undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari terbit matahari. Dalam fotum dan salam, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 1, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, di mana ayat yang ganjil Ibu Guru akan membacakannya dan ayat yang genap anak-anak sekolah minggu akan membacakannya. Kita mulai. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Guru, mari kita menyanyi ALKIT-AB. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ketemu lagi walaupun masih harus lewat saluran YouTube, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kita akan membaca dan kita akan belajar firman Tuhan yang baru. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong kami, menjaga kami setiap hari. Bahkan saat ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah kembali.
Sekarang kami akan membaca, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, tolong guru sekolah minggu kami supaya boleh berkata-kata dengan baik dan benar seperti kehendak Tuhan. Tolong kami juga Tuhan supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami mau selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman yang akan kami dengarkan. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ibu guru mau tanya dulu, ada yang tahu ini gambar apa? Yes, itu gambar ayam panggang. Kalau yang ini? Itu namanya sate. Biasanya dari sate ayam, sate sapi, atau juga sate babi. Terus kalau yang ini, ya itu susu coklat. Enak rasanya enggak? Pasti manis. Yang terakhir, ada yang tahu enggak ini buah apa? Yes, itu buah anggur. Sekarang ibu guru tanya, enak enggak rasanya? Pasti enak. Kalau kita makan kita bisa jadi sehat, jadi kuat. Karena daging itu sumber protein, susu juga sumber protein, sumber kalsium, buah-buahan sumber vitamin C. Jadi kalau kita makan itu kita pasti sehat. Dan sangat kecil orang yang tidak suka makanan ini. Tetapi di Alkitab dibilang ada 4 orang di dalam Alkitab yang tidak mau makan makanan enak-enak ini. Bahkan makanan yang lebih enak lagi yang dikasih sama raja, mereka tidak mau makan. Siapa itu ya? Orang-orang itu ternyata orang-orang Israel, anak-anak mudanya orang Israel yang dibawa paksa dari Yerusalem, dari bangsa Yehuda ke bangsa Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Nah, 4 orang ini termasuk anak-anak pintar. Mereka pintar loh. Tidak semua orang dibawa sama raja, hanya beberapa orang. Dan dari beberapa orang yang dibawa ini, 4 orang ini yang dibawa. Tapi kenapa mereka tidak mau makan apa yang raja kasih? Bahkan makanan yang enak-enak dalam istana raja mereka tidak mau makan. Kenapa ya? Mereka tidak mau makan karena ternyata makanan yang dikasih ke mereka itu sebelum mereka makan sudah lebih dahulu dipersembahkan sebagai persembahan kepada dewa-dewa, kepada allah-allah lain. Nah, ternyata 4 orang ini anak-anak Tuhan. Dia anak-anaknya Tuhan Allah yang tidak mau menyembah allah lain. Siapa dia, Bu Guru? Dia Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria. 4 orang. Nanti Daniel berganti nama jadi Belsasar, yang 3 orang temannya itu menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diganti sama anak buahnya Nebukadnezar. Nah, waktu dia dibawa ke istananya Nebukadnezar, waktu dikasih makanan itu mereka menolak. Pak Koki, kan juru masak itu Koki namanya. Pak Koki, maaf ya, kami tidak makan buah itu, kami tidak makan makanan yang dikasih dari raja. Terus Pak Koki bilang, kenapa bisa? Janganlah, makanlah. Nanti kalau raja tahu saya yang dimarahi. Ayolah, makanlah. Terus Pak Koki bilang, Pak Daniel bilang sama teman-temannya, jangan Pak, jangan. Nanti kami kasih saja kami sayuran sama air putih. Kami pasti bisa makan, kami pasti sehat. Terus Koki bilang, masa? Aduh, jangan deh, nanti kok pucat, nanti kalian tidak segar, nanti kalian sakit. Saya yang dimarahi sama Raja Nebukadnezar. Terus Pak Daniel dan temannya bertiga ini, 4 orang, bilang, begini saja Pak Koki, kita coba 10 hari pertama kami tidak makan, tidak minum yang makanan raja kasih saja kami sayuran sama air putih. Nanti Pak Koki lihat kami berhasil atau tidak. Akhirnya Pak Koki setuju. Dan waktu 10 hari tiba, waktu dia keluar, Daniel dan teman-temannya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego keluar, dia kelihatan lebih segar, lebih gagah, lebih cerah mukanya daripada orang-orang yang makan persembahan itu, yang makan makanan raja yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa. Orang kaget lihat, betul tahu
Dia cuma makan sayur sama minum air, tapi kenapa dia segar? Terus waktu raja lagi cerita-cerita, lagi di ujian, lagi dites sama raja, ditanya-tanya, berbicara. Tahu tidak? Ternyata mereka lebih pintar daripada orang yang selalu makan makanan raja itu. Ya, makanan raja itu yang sehat-sehat itu tentu saja vitaminnya banyak dan bisa membuat kita pintar. Tetapi apa yang membuat Daniel dan teman-temannya pintar bukan hanya karena dari makanan, tetapi karena mereka selalu taat perintah Tuhan dan mereka selalu berdoa meminta kepintaran, kecerdasan dari Tuhan. Sampai suatu hari, waktu itu Raja Nebukadnezar tidur di istananya, terus tiba-tiba dia terbangun. Dia bermimpi, tapi dia gelisah karena dia tidak tahu apa artinya itu mimpinya. Dia mondar-mandir, dia tanya orang, tidak ada yang bisa tahu. Terus ada peramal-peramal, orang-orang pintar di istananya Nebukadnezar datang. Dia bilang, "Raja, ceritakan ke kami apa mimpinya itu raja, supaya kami bisa artikan mimpinya raja." Terus raja bilang begini, saya tahu kalau kalian itu saya ceritakan, nanti kalian mengada-ngada, nanti kalian cuma ulur-ulur waktu supaya kalian bisa bebas. Sekarang begini, saya kasih kalian tugas, karena kalian itu peramal, dukun-dukun, orang-orang pintar yang suka meramal orang lain. Sekarang kau ramal apa yang ada di pikiranku, apa yang jadi mimpiku. Kalau kau tidak bisa ramal, kalau kalian tidak bisa ramal, semua orang pintar di negeri ini akan saya bunuh. Tidak ada gunanya, bahkan rumahmu akan saya rubuhkan. Ketakutan lain orang-orang pintar. Akhirnya berita ini sampai ke telinga Daniel dan teman-temannya. Daniel dengar, raja ternyata bermimpi. Lalu apa yang Daniel lakukan ya? Ternyata Daniel memanggil ketiga temannya, mereka berempat lalu berdoa. Mereka memuji nama Tuhan, mereka mengagungkan nama Tuhan, lalu mereka bersyukur. Dan yang terakhir, mereka minta pertolongan Tuhan, mereka minta kepintaran, hikmat dari Tuhan, supaya mereka boleh tahu apa yang jadi mimpinya Raja Nebukadnezar ini. Nah, setelah mereka berdoa, Daniel beristirahat. Di dalam istirahatnya itu Daniel, Tuhan memberitahu ke Daniel apa yang jadi mimpi Nebukadnezar. Daniel terbangun, saya tahu. Terpujilah Tuhan, begitu kata Daniel. Terpujilah Tuhan yang telah menolong kami, yang telah memberi kami kepintaran, yang telah memberi kami hikmat sehingga kami boleh tahu ternyata ini mimpinya Raja Nebukadnezar. Lalu dia pergi ke pengawalnya Nebukadnezar. "Pengawal, bawa saya menuju raja. Saya akan mengartikan apa yang menjadi mimpi raja." Terus pengawalnya Nebukadnezar bilang, "Betul, bisa. Allah yang maha kuasa lah yang telah menolong saya, yang telah menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh tahu apa mimpinya Nebukadnezar." Lalu dibawalah Daniel dan teman-temannya menghadap ke Nebukadnezar. Waktu Daniel bercakap-cakap, berbicara sama Raja Nebukadnezar, langsung Daniel bilang begini, "Raja, Allah yang maha tinggi, Allah maha mengetahui segalanya. Pasti raja sudah bertanya ke seluruh penjuru negeri ini toh, siapa yang mengerti mimpinya raja. Tapi tidak ada satu orang pun yang akan mengerti mimpinya raja, siapapun dia, karena hikmat, kepintaran, kecerdasan itu asalnya hanya dari Tuhan." Terus Raja Nebukadnezar bilang, "Kalau begitu silahkan kau jelaskan sama saya, kau ceritakan sama saya apa mimpiku." Terus Daniel bilang begini, "Saya tahu mimpinya raja itu pasti raja melihat patung yang besar, yang gagah sekali, yang megah, yang bercahaya, berkilau-kilauan." Raja kaget. Dia tahu mimpiku. Dan itu patung itu raja, dari kepalanya itu dari emas, terus dadanya sama lengannya itu dari perak, sementara pinggangnya itu dari tembaga,
Sebagian kakinya, pahanya itu dari besi dan kakinya dari kayu. Betul toh? Iya, betul. Betul Daniel. Iya, itu artinya banyak. Yang pertama akan muncul kerajaan yang kecil, terus muncul lagi kerajaan berikutnya, sampai 4 kerajaan yang akan muncul, dan keempat kerajaan ini yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Nebukadnezar. Itulah sebabnya Raja mimpi patung itu tercopot-copot dulu kakinya, terus hancur, terbakar, kepalanya juga lepas. Itu semua berarti kekuasaan raja akan berakhir di tangan kerajaan-kerajaan yang kecil. Wow, Nebukadnezar menjadi kagum. Dia bilang, wah, terpujilah Allahmu Daniel, terpujilah Allah yang kau sembah Daniel. Dia betul-betul Allah yang maha mengetahui. Bahkan apa yang orang lain tidak tahu, diberitahukannya Allah kepadamu. Dan karena itu saya akan menyembah kepada Allahmu. Saya akan memberikan persembahan kepadamu sebagai tanda syukur saya. Saya kasih kamu emas, perak, dan kekayaan lainnya. Tapi Daniel bilang, kasihkan itu semua persembahan-persembahan itu ke teman-temanku, ke Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan biarkan saya tinggal dalam istana raja. Nah, hari ini kita mau belajar, memang makanan itu penting. Makanan itu sumber kesehatan, sumber vitamin. Kalau kita tidak jarang makan daging, nanti kita loyo karena proteinnya kurang. Tetapi di antara semua hal yang penting, yang paling penting adalah hikmat atau pertolongan dari Tuhan. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sudah memberi kita contoh bahwa di atas semuanya itu Allah lah yang memberikan, Allah lah yang mengaruniakan. Karena itu cuman Allah satu-satunya yang harus kita sembah. Terpujilah Tuhan. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Daniel pasal 1 hingga pasal yang kedua. Untuk anak-anak kecil, anak Indria, kita baca ayat Daniel pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita lakukan dan dapat kita mengerti dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita akan membawa persembahan. Untuk itu kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Berdoalah senantiasa, dan bila kamu berdoa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi bawa persembahanmu. Janganlah jemu
anak-anak sekolah minggu kita berdoa syafaat. Kita mendoakan teman-teman yang mungkin sakit atau teman-teman yang tidak hadir. Kita mendoakan juga bangsa dan negara kita. Kita doakan negeri kita Indonesia supaya cepat bebas dari corona dan kita bisa bertemu kembali. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah. Kami juga sudah diajarkan firman Tuhan yang baru. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa makanan minuman itu bisa membuat kami pintar, bisa membuat kami cerdas. Tetapi kecerdasan dan kepintaran yang terbaik asalnya daripada Tuhan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh selalu senantiasa meminta pertolongan Tuhan, meminta kepintaran dan kecerdasan daripada Tuhan saja. Dan ajar kami untuk boleh menggunakan kepintaran dan kecerdasan yang Tuhan kasih untuk menolong orang lain, untuk melakukan hal yang baik dan yang benar demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami. Berkatilah orang tua kami, sayangilah papa dan mama kami, berkatilah pekerjaan mereka, kasihani mereka Tuhan, karena mereka sudah bekerja keras untuk kami dan selalu bersedia melakukan apa saja untuk membuat kami bahagia. Karena itu sayangilah mereka, berikanlah mereka umur yang panjang dan kesehatan. Tuhan Yesus, berkati juga kakak atau adik yang kami punya, ajar kami untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang tidak ikut di ibadah saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah ya Bapa, dan yang malas Tuhan ingatkan supaya minggu depan boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati juga Bapak Ibu guru kami Tuhan, supaya boleh tetap melayani dengan penuh sukacita sekalipun Tuhan kami masih harus terpisah karena pandemi ini melarang kami untuk bertemu terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami dan gereja-gereja yang lain yang ada di muka bumi ini. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan tenang, dengan penuh sukacita. Tolong Bapak Ibu pendeta kami supaya boleh melayani kami dengan penuh sukacita, dan biarlah Tuhan karuniakan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami, terutama kota kami, kota Makassar. Jagalah kiranya Tuhan dari segala gangguan, dari segala ancaman dan juga kekacauan. Terlebih Tuhan jauhkan dari bencana-bencana seperti juga pandemi yang masih selalu mengancam kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami tetap sehat, tetap kuat, supaya boleh tetap melewati masa pandemi ini dengan baik. Tuhan, kami sudah rindu untuk bermain, untuk bertatap muka dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Tetapi karena pandemi membatasi kami masih harus di rumah. Kami berharap, kami berdoa semoga suatu saat kami boleh kembali lagi bergereja bersama di gedung gereja kami. Tuhan, berkatilah juga Bapak Presiden kami dan orang-orang yang Tuhan pilih supaya boleh memerintah bangsa kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa kami. Terima dan sempurnakanlah ya Bapa. Terima dan sauti doa kami ini yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang juga telah mengajar kami doa yang sempurna seperti berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita menyanyi terima kasih Tuhan.
anak-anak sekolah minggu, tetaplah berdoa dan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.